Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan ini belajar kita mulai di tahun ajaran baru, yaitu tahun 2020-2021. Hanya beda dengan tahun yang lain, di antara sekarang melalui daring, jarak jauh. Dan alhamdulillah Bapak pada kesempatan ini diberi kepercayaan oleh pihak sekolah. Tadinya Bapak minta ngajar di kelas 10 sampai kelas 11, ternyata tidak dikabulkan. Jadi Bapak tetap harus ngajar di kelas 12, tapi ada kelas 11 2 kelas. Sebelum kena materi untuk menyampaikan di kelas 12 ini, tidak luput Bapak mohon sampaikan salam atau aturakan salam kepada kedua orang tua kamu. Mudah-mudahan belajar melalui daring ini bisa diambil hikmahnya, karena wabah penyakit ini bukan hanya di daerah Cianjur atau negara Indonesia, hampir di seluruh pelosok dunia. Ini bisa kita ambil hikmahnya, dan belajar melalui daring ini mohon diikuti oleh kamu penuh dedikasi yang tinggi, disiplin, dan taat kepada aturan. Bedanya tidak begitu besar dengan tatap muka, hanya ini melalui jarak jauh, tidak melalui tatap muka. Karena salah satu belajar ini harus sesuai dengan protokol kesehatan. Dan terjadinya wabah ini merupakan ujian bagi kita semua, apalagi kita selaku umat muslim, apalagi ini dikaitkan dengan pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Kamu tidak boleh macam-macam lah. Yang penting kamu bisa mengambil hikmah baik di keluarga maupun di masyarakat. Bapak tekankan mulai belajar di kelas 12, mohon dengan sangat kepada kamu sekalian. Biasanya kalau belajar di kelas 11 dengan Bapak agak kurang begitu disiplin, juga kurang begitu aktif. Nah, ini mohon kalau menginjak kelas 12, karena kelas 12 itu tidak begitu lama. Usia kelas 12 itu di tingkat SMA itu usianya hanya 10 bulan maksimal, kan dipotong dengan berbagai macam kegiatan. Dan kelas 12 ini banyak, padat materinya. Di antaranya kalau tidak salah Bapak hitung-hitung itu sampai ada 11 bab. Harus selesai dan padat disampaikan itu di semester pertama, yaitu semester kelima. Kalau semester keenamnya itu tidak dipakai lagi, itu dipakai untuk ujian. Dan rencana tahun kemarin itu ujian itu akan dihilangkan, itu ujian sekolah itu tahun 2020. Ternyata kakak kamu juga ikut terbawa, jadi tidak melaksanakan ujian langsung di sekolah. Kemudian daripada itu, materi yang akan Bapak sampaikan khususnya untuk kelas 12, kalau tidak salah bab pertama itu semangat hidup dengan beriman kepada hari kiamat atau hari akhir. Ini materi yang pertama. Dan mudah-mudahan materi yang pertama itu bisa disampaikan dan dicerna oleh kamu dan ditaati dan disiplin serta mengikuti dengan baik. Karena apa, nanti di minggu-minggu selanjutnya akan ada tagihan atau tugas. Kemudian mengenai hari kiamat itu salah satu rukun iman yang kelima yang memang harus diimani oleh setiap umat Islam, apalagi kamu sedang menerima pendidikan. Itu yang pertama, bab itu yang harus kamu memahami. Kita menginjak kepada materi yang utama, diantaranya yang kamu cerna dan kamu harus catat melalui penjelasan walaupun jarak jauh oleh Bapak. Itu yang pertama diantaranya memahami makna beriman kepada hari akhir atau hari kiamat. Sebelum melanjutkan kepada ini ayatnya, ini hadisnya, ini harus tahu dulu. Hari akhir atau hari kiamat itu kalau menurut bahasa artinya hari penghabisan kehidupan di dunia. Kenapa disebutkan hari penghabisan di dunia, hari kehidupan di dunia?
Karena ada di dalam pedoman hidup, yaitu Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 177. Ini tolong dicamkan oleh kamu. Yang disebut hari penghabisan kehidupan di dunia itu ada dalam surat Al-Baqarah ayat 177. Tolong oleh kamu nanti ditulis di buku catatan kamu. Juga disebut dengan hari pembalasan, hari kiamat itu. Tadi dalam surat Al-Baqarah hari penghabisan hidup dunia ayat 177. Ada lagi istilahnya itu hari pembalasan. Hari pembalasan ada di dalam surat Al-Fatihah ayat 4. Sedangkan itu menurut bahasa. Kalau menurut istilah, hari akhir itu dimulai hancurnya alam semesta. Kalau menurut istilah ya, hari akhirnya adalah hari mulai hancurnya alam semesta berikut isinya, dan berakhirnya kehidupan semua makhluk Allah. Hari akhir juga disebut dengan hari kiamat. Jadi kehidupan tidak ada lagi di dunia, dan dunia hancur kalau menurut istilah. Kemudian penegakan hukum Allah ini jelas, yang seadil-adilnya. Kenapa disebut seadil-adilnya? Semua manusia yang hidup yang beragama Islam nanti akan ada penghisapan, dan tidak akan dirugikan sedikit apapun, sekecil apapun. Itu ada di dalam surat Al-Mumtahanah ayat 3. Nah, itu kamu kalau diperhatikan yang disampaikan oleh Bapak, minimal sampai penjelasan oleh Bapak sekarang harus mencatat 3 surat lengkap dengan artinya. Tapi nanti kalau Bapak sudah meniru, sekarang mah diperhatikan dulu. Pertama, surat Al-Baqarah ayat 177 yang disebut dengan hari penghabisan. Yang kedua, disebut juga hari pembahasan, ada di dalam surat Al-Fatihah ayat 4. Dan ketiga, ada di dalam surat Al-Mumtahanah ayat 3. Nah, itu mengenai makna beriman kepada hari akhir, dan hari akhir menurut bahasa dan menurut istilah. Bisa dicamkan dan bisa dipahami. Kemudian kebenaran akan datangnya hari akhir ya, dapat ditemukan melalui kajian-kajian Al-Quran ya. Mengenai kajian-kajian Al-Quran yang kamu Bapak tekankan, sering-seringlah membaca Al-Quran. Dan kalau bisa dengan terjemahnya kalau yang punya. Ya, sekarang banyak Al-Quran itu, kalau tidak punya Al-Quran berupa mushaf, di dalam HP juga ada Al-Quran, ada terjemahnya. Silakan, sering dikaji. Karena kebenaran akan datangnya hari akhir dapat ditemukan melalui kajian Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran. Kemudian ilmu pengetahuan dan panca indera melalui kajian akan dibenarkan adanya hari akhir atau hari kiamat. Kalian dapat menghayati akan nilai-nilai hari kiamat atau keimanan kepada hari akhir. Kemudian berikutnya akan disajikan atau informasi terkait dengan hari akhir menurut ketiga sudut pandang tersebut. Mari kalian pelajari bersama ya. Kemudian mengenai kiamat itu sesuai dengan sekarang. Sekarang juga ada wabah yang disebut dengan wabah Corona atau COVID-19 atau COVID-19. Ini termasuk salah satu kiamat. Hanya kiamatnya mungkin termasuk kategori kiamat kecil. Betapa dahsyatnya kiamat kecil sekarang yang sudah terjadi di pelosok dunia begitu hebohnya. Apalagi nanti kalau sudah terjadi kiamat kubro. Sekarang kiamat kubro sudah begitu dahsyat. Subhanallah, Allah Maha Kuasa. Yang pertama, hari akhir itu menurut Al-Quran. Yang pertama itu, nih mau dicatat ya, dicatat. Yang pertama itu hari akhir, hari kiamat menurut Al-Quran dapat dibagi menjadi 2 bagian. Menurut Al-Quran, bukan menurut Al-Quran. Jadi kiamat itu dibagi 2 bagian. Yang pertama yang disebut dengan kiamat sugro. Kamu sudah tahu kiamat sugro itu artinya kiamat kecil. Sekarang sudah diamati dan dirasakan oleh kamu dan di seluruh masyarakat kita. Ini termasuk wabah ini adalah termasuk kategori kiamat sugro. Tapi begitu dahsyatnya
dan begitu hebohnya. Nah, ini kiamat sugro yang pertama. Kiamat sugro adalah peristiwa datangnya kematian bagi semua makhluk. Nah, sekarang penyakit yang kena kepada kita biasanya yang disebut kiamat sugro yang sesuai dalam Al-Quran dan materi penjelasan untuk di bab pertama di kelas 12 itu dikaitkan dengan kematian. Ini kan semua anak-anakku sekalian, ini calon-calon jenazah semua, termasuk bapak. Ini termasuk kiamat sugro. Betapa dahsyatnya kalau di keluarga kamu ada yang meninggal, betapa sedihnya, betapa ya Allah ya Rabbi. Kalau tidak mengimani kena takdir kalau Allah itu meninggal, itu betapa sulit. Padahal di balik itu termasuk kategori kiamat sugro, meninggal. Apalagi katanya ditinggal oleh orang tua, ditinggal oleh bapak, tinggal oleh mama, oleh saudara. Itu betapa beratnya. Apalagi kita sedang sedang. Itu katanya kiamat sugro. Kiamat sugro adalah peristiwa yang datangnya kematian bagi semua makhluk yang hidup, termasuk manusia yang bersifat lokal dan individu. Di sini disebutkan, kenapa disebut kiamat sugro? Kematian itu. Nah, di dalam Al-Quran ada lagi, ayat Al-Quran. Surat Ali Imran ayat 185 yang Bapak akan bacakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamati faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannati faqad faz. Wa ma hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Nah, ini di dalam surat Al-Quran, surat Ali Imran ayat 185. Yang artinya tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh ia telah beruntung. Kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Kalau melihat ayat itu daripada surat Ali Imran ayat 185, ini jangan tenang-tenang. Kenapa? Kalau sudah terjadi kiamat sugro, garis besarnya akan mendekati kiamat kubro. Sekarang sudah banyak tanda-tandanya. Kalau tanda-tanda kiamat sugro sudah banyak, ya tinggal tunggu tanggal mainnya akan terjadi kiamat kubro. Dan ingat, kiamat kubro itu datangnya secara tiba-tiba. Makanya kita selalu umat Islam, khususnya anak-anak sekalian apalagi kelas 12, kalau biasa kamu suka ketika kelas 11 sering, ya boleh katakan sering juga, meninggalkan sholat yang 5 waktu, meninggalkan kewajiban-kewajiban. Ya kalau udah kelas 12 kamu harus bisa mengoreksi diri. Karena masalah kematian itu misalnya tidak ada yang tahu. Yang tahu hanyalah Allah. Tapi kayaknya kita kalau berbicara kematian itu, kalau mendengar ada ucapan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kayaknya untuk orang lain, padahal kita juga tinggal menunggu giliran kematian. Dan kematian ini termasuk kategori kiamat sugro. Dan tidak ada yang tahu kamu akan di mana. Kayaknya orang yang akan meninggal itu biasanya suka sakit dulu, kan tidak semua begitu. Bisa saja orang yang dari rumah berangkat ke sekolah, pulang dari sekolah, kamu meninggal, bisa saja. Ketika akan berangkat sekolah, ucapkan salam kepada kedua orang tua. Dia dengan bentuk orang tua, mudah-mudahan anakku jadi anak soleh. Ketika sampai di sekolah ada yang menyebutkan, kamu harus pulang lagi. Kenapa? Ibu kamu atau bapak kamu meninggal. Kan kalau tidak bisa diprediksi masa meninggal. Nah ini meninggal itu merupakan salah satu kiamat sugro. Sebelum terjadi hari kiamat, nah ini kiamat sugro dulu yang poin pertama, mereka yang telah mati mengalami proses awal kehidupan akhirat yang disebut dengan alam barzakh. Kamu tahu alam barzakh? Siapa di sini yang sudah berwisata ke alam barzakh?
Alam barzah itu kalau diistilahkan dengan kamus bahasa Indonesia itu alam kubur. Tapi di sini ada keistimewaan. Kalau alam kubur itu kalau dilihat tidak begitu gaib. Tapi yang gaib itu adalah alam barzah umum. Kalau alam kubur itu khusus. Artinya orang yang meninggal pasti dikuburkan, dimasukkan ke dalam liang lahat. Itu namanya alam kubur. Dan di sini khususnya untuk anak laki-laki harus bisa menguburkan orang yang meninggal masuk ke alam kubur. Kalau alam barzah sifatnya umum, seperti orang yang meninggal di perjalanan atau melalui lautan, biasanya tenggelamkan, kalau itu termasuk alam barzah. Kalau disebut dengan alam kubur, ya alam kubur itu digali ke dalam tanah. Dan Bapak sering berwisata ke alam kubur untuk memasukkan jenazah ke alam kubur. Ini ada keterangan di dalam surat Ar-Rum ayat 55 dan 56. Sekali lagi, alam barzah itu ada keterangannya dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 55 sampai 56. Silakan kamu telah dalam Al-Quran. Kemudian barzah adalah alam yang menjadi batas antara alam dunia dan alam akhirat. Nah, kamu kan tidak tahu akan di mana dikuburkan. Kalau tahu kematian, ya kamu tidak akan menyuruh orang lain menggali kubur. Pasti kalau dikasih tahu tentang meninggal, kamu pasti menggali kubur dulu. Tidak menyusahkan orang lain. Dan mandi dulu, sholat dulu kalau dikasih tahu. Karena masalah kematian itu tidak bisa diprediksi oleh kita. Hanya Allah yang Maha tahu. Jadi artinya alam barzah itu adalah salah satu tempat atau batas antara alam dunia dan alam akhirat. Itu nama alam barzah. Pada masa itu roh manusia, nah ini roh manusia, sudah menyadari akan kebenaran janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang belum ada yang merasakan, ada istilah kalau misalkan meninggal tidak akan ada 2 kali 1 kali. Nah itu yang namanya meninggal jangan dianggap sepele. Naudzubillah, kalau meninggal dianggap sepele itu biasanya ibadahnya semuanya. Pada masa itu roh manusia sudah menyadari akan kebenaran janji Allah. Kenapa? Ada di dalam Al-Quran surat Al-Mu'minun ayat 99 sampai 100. Silakan dicatat oleh kamu surat Al-Mu'minun ayat 99 sampai 100. Itu tentang kebenaran-kebenaran yang ada. Roh manusia mengaku akan terjadi di alam barzah. Bahkan kepada mereka yang jahat sudah diperlihatkan neraka. Pada orang yang tidak pernah beriman di alam dunia, nanti ketika meninggal sudah diperlihatkan neraka. Dan siksanya sudah diperlihatkan. Percaya dan tidak percaya, umat Islam harus percaya. Kenapa? Karena ada di dalam sumbernya, yaitu Al-Quran. Ada di dalam surat Al-Mu'min ayat 45 dan 45. Ini menyebutkan bahwa orang yang akan meninggal, apalagi yang disebut dengan syakaratul awal, di dalam surat Al-Mu'min dijelaskan, diperlihatkan antara siksaan azab kubur itu bagi orang yang tidak pernah melaksanakan kebaikan ketika di dunia. Itu dia. Kemudian kita berlanjut. Peristiwa-peristiwa yang harus diimani oleh kita semua yang akan terjadi sesudah mati, diantaranya peristiwa yang terjadi sesudah kematian. Antara lain, kalau manusia meninggal itu kan ada perhitungan. Tidak seperti binatang. Kenapa? Manusia itu makhluk yang sangat mulia dan dimuliakan. Itu diantaranya peristiwanya itu satu, yang disebut dengan fitnah kubur. Ini tolong disampaikan. Fitnah kubur. Artinya, beragam pertanyaan yang dilakukan kepada orang yang meninggal tentang Tuhannya. Itu disebut fitnah kubur. Tuhannya yang bertanya, agamanya, nabinya, imannya, dan kiblatnya. Itu mesti terjadi. Dan pelajaran ini tidak bisa dihafal di dunia. Tidak seperti pengetahuan yang sekarang pelajari oleh Bapak, dihafal oleh kamu bisa.
Pelajaran ini tergantung kepada amal perbuatan kamu ketika di dunia, sesuai nggak yang diperintahkan oleh Allah dilaksanakan. Kalau tidak sesuai, apalagi tidak dilaksanakan, apalagi tidak percaya, naudzubillah, nah itu jelas tidak akan bisa. Dan pertanyaan ini di alam barzah itu sama semua manusia, tidak dibeda-bedakan. Umpamanya ini presiden, pertanyaan ini tidak. Yang punya jabatan, yang punya titel, yang punya gelar, sama pertanyaannya ini. Makanya Allah menilainya dari segi ketakwaannya kepada Allah. Kalau orang yang tidak punya jabatan di dunia kemudian pertanyaan sama, insya Allah pasti bisa menjawab karena dengan amal perbuatan. Itu yang pertama yang disebut dengan fitnah kubur. Yang kedua, peristiwa yang harus diimani oleh kita selamat itu yang kedua, siksa dan nikmat kubur. Nah ini, siksa dan nikmat kubur. Siksa kubur diperuntukkan bagi orang yang zalim ketika di alam dunianya. Seperti apa? Munafik, kafir, dan musyrik. Sekali lagi, siksa dan nikmat kubur. Siksa kubur diperuntukkan bagi orang yang zalim. Bukan zalim kepada siapa, tapi zalim kepada dirinya sendiri. Seperti munafik, kafir, dan musyrik. Kalau munafik itu orang yang berpura-pura beriman ternyata tidak. Kafir orang yang tertutup untuk kebaikan. Kalau musyrik itu menduakan Tuhan. Ada penjelasannya. Nah itu nama lagi ayat Al-Quran sering baca lagi ya. Yaitu Quran surat Al-An'am ayat 93. Sekali lagi, surat Al-An'am ayat 93. Kemudian surat Al-Mu'min ayat 46. Quran surat Fussilat ayat 30. Dan Quran surat Al-Ahqaf ayat 83 dan 29. Kita ulangi lagi. Yang harus diimani yang kedua itu setelah meninggal, siksa dan nikmat kubur. Siksa kubur diperuntukkan bagi orang yang zalim terhadap dirinya sendiri, seperti munafik, kafir, dan musyrik. Itu ada dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat 93, Quran surat Al-Mu'min ayat 46, Quran surat Fussilat ayat 30, dan Quran surat Al-Ahqaf ayat 83 dan 89. Ini yang disebut dengan siksa kubur. Kemudian sekarang nikmat kubur. Nikmat kubur diperuntukkan bagi orang yang baik amal ibadahnya ketika di dunia. Ini dijelaskan di dalam surat Ali Imran ayat 169 sampai 170. Dan surat Al-Baqarah ayat 154. Ini antara siksa dan nikmat kubur. Kalau diperlihatkan dan diilustrasikan ya, kematian itu apabila mendengar siksa dan nikmat kubur itu seperti tidur. Kamu kan sering tidur, makanya kalau kamu tidur itu harus tertib. Di antaranya berdoa dulu kepada Allah. Kenapa harus berdoa? Karena kita kalau tidur itu kan arwah kita diambil oleh Allah, ditahan oleh Allah. Nanti setelah bangun dikembalikan lagi, beda dengan yang mati. Makanya tidak sedikit kalau orang yang meninggal ketika tidur itu arwahnya tidak dikembalikan lagi kepada jasadnya dan langsung meninggal. Dan ingat itu ketika di alam barzah. Itu diantaranya. Makanya disebut meninggal itu adalah miniatur mati. Kita kembali kepada siksa kubur. Siksa kubur itu begitu dahsyat. Pos pertama, manusia yang hidup akan mengalami kematian dan hidup lagi nanti akan dipertanyakan perbuatan-perbuatan ketika ada di dunia. Kenapa tidur disebut miniatur mati? Seandainya kamu sedang tidur dengan berdoa, dengan membaca ayat Al-Quran, insya Allah tidurnya akan baik. Tapi kalau tidurnya
mimpi yang menakutkan dan lain sebagainya terasa oleh kamu lah. Mimpi yang menakutkan itu tidur tersuwi, dan ketika bangun merasa capek dan lain sebagainya. Apalagi ketika tidur itu mimpi melihat orang-orang yang begitu galak dan lain sebagainya, yang menakutkan lah. Itu biasanya menakutkan. Nanti juga sebenarnya itu, makanya tidur itu harus tertib begitu. Itu diantaranya mengenai kiamat sugro. Jadi sekali lagi, peristiwa-peristiwa yang harus diimani setelah meninggal, antara lain satu, fitnah kubur, ya. Kemudian yang kedua, siksa dan nikmat kubur. Itu baru kiamat sugro. Poin yang pertama yang kiamat menurut Al-Quran. Kemudian yang kedua, kiamat menurut Al-Quran itu yang disebut dengan kiamat kubro. Kiamat kubro itu peristiwa berakhirnya seluruh kehidupan makhluk dan hancur leburnya alam semesta secara total dan serentak. Makanya dalam Al-Quran kiamat kubro itu disebut datangnya secara tiba-tiba. Proses terjadinya kiamat tersebut dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran. Banyak ayatnya, diantaranya yang Bapak tahu di dalam surat At-Takwir ayat 1-3 yang Bapak akan bacakan, yang disebut ya kan kiamat kubro. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Idza syamsu kuwirat wa idan nujumu kadarat wa idal jibalu suyirat. Artinya, apabila matahari digulung, apabila bintang-bintang berjatuhan, dan apabila gunung-gunung dihancurkan. Subhanallah, ini kekuasaan Allah. Ini terjadi kiamat kubro. Di dalam Quran surat Jaljalah juga disebutkan ayat 1-5. Dijelaskan peristiwa terjadinya kiamat dimulai dengan datangnya gempa yang sangat dahsyat. Kamu sekalian pernah mengalami gempa begitu dahsyat ketika terjadi di Aceh 7,8 skala Richter. Betapa ketika di kita juga di Pulau Jawa terjadi ketika tahun berapa tuh bulan Ramadan. Itu banyak, itu dahsyat. Apalagi nanti terjadi kiamat kubro yang dimulai dengan datangnya gempa yang sangat dahsyat, panik. Diterangkan di dalam Al-Quran surat Al-Qari'ah ayat 1-5. Dijelaskan keadaan manusia bagaikan aneh-aneh yang berterbangan dan gunung-gunung bagaikan bulu yang dihambur-hamburkan. Terbayang ya? Gunung terhalangi manusia seperti sini belalang. Saking paniknya. Kadang-kadang anak lupa orang tua lupa. Itu mencari keamanan masing-masing. Itu jadi kiamat kubro. Berdasarkan ayat tersebut, peristiwa kiamat merupakan kejadian yang sangat hebat yang tidak bisa dipungkiri. Yaitu tatkala malaikat Israfil meniup sangkakala, kemudian bumi diangkat. Subhanallah, bumi diangkat. Gunung-gunung dibenturkan dan terjadilah kerusakan hebat. Langit pecah, bergelegar, benda-benda bumi pun bertebaran laksana kabut. Sementara manusia akan kacau balau, kebingungan. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala saja yang Maha Tahu. Itu terjadinya kiamat kubro. Pasti akan terjadi, dan di dalam Al-Quran datangnya secara tiba-tiba. Makanya keimanan yang kelima itu iman kepada hari akhir. Banyak orang-orang kafir yang tertutup, tidak akan terjadi. Tapi buktinya di dalam Al-Quran sebagai umat Islam harus tahu. Ini merupakan firman Allah yang tidak bisa dirubah kembali. Pasti terjadi. Ya, itu diantaranya. Nah, ini materi hanya sekedar perkenalan. Insya Allah kedepannya baik kamu itu, kalau mudah-mudahan Allah mencabut penyakit dan kita berdoa kepada Allah, dan Bapak merasa ingin bertemu dan bertatap muka dengan kamu di kelas, ya, kita berdoa kepada Allah mudah-mudahan segera diangkat oleh Allah. Penyakit itu dibuat oleh Allah, dan yang menghilangkan juga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita yakin dan mohon kita berikhtiar dengan baik. Jagalah kesehatan, ikutilah protokol kesehatan. Ini
mengenai bab kiamat tidak akan panjang lebar Bapak akan sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaatnya. Ini sekedar pembukaan aja lah, bab untuk disampaikan kelas 15 bab pertama, dan mohon dicerdas sekali. Dan insya Allah ini mohon disampaikan kepada teman-teman kamu ya, yang tidak bisa dilihat di WA di grup. Dan Bapak amanat kepada yang sudah tahu nih, kepada kelas 12 IPS 2 dan 12 IPS 3 segera buat grup WA per kelas, nanti dikirim ke Bapak, khususnya guru agama. Dan kalau yang tahu, kemudian adik kamu di kelas 11 IPA 1 dan 11 IPA 2 juga sama, kasih tahu. Karena Bapak sampai saat ini belum ada yang menyampaikan grup WA-nya, jadi sulit untuk menyampaikan. Kemudian kedepannya insya Allah akan dipertemukan, akan dibuat kelompok belajar. Kelompok belajar kalau satu kelas jumlahnya 30 boleh dijadikan 3 grup atau boleh dijadikan 2 grup. Nanti dilaksanakannya di kelas sambil bersilaturahmi. Tapi ingat, di kelas juga tadi Bapak sudah konsultasi dengan kurikulum, berpakaiannya bebas, sopan, dan berbusana muslim. Itu diantaranya. Dan tidak luput harus memakai masker dan harus mentaati protokol kesehatan agar kita dijauhkan dari wabah tersebut. Nah, itulah mudah-mudahan sekilas pembukaan dari Bapak. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Silakan disimak ayat-ayat Al-Qur'annya tentang hari kiamat, dari mulai terjadi kiamat sugro, kiamat kubro, siksa kubur, nikmat kubur. Silakan disampaikan. Minimal kamu bisa membaca lagi Al-Quran, menelaah lagi Al-Quran. Jangan dianggap libur ini, jangan dianggap libur, sebab tidak ada manfaatnya kalau libur terus-terusan. Ini sambil bermurojaah kepada Al-Quran, niatlah beribadah. Materi yang disesuaikan oleh Bapak yaitu iman kepada Allah, iman kepada hari kiamat, harus disesuaikan dengan Al-Quran, dan minimal kamu harus membaca Al-Quran dan ayat-ayat Al-Quran yang ditulis oleh kamu. Itu aja yang Bapak bisa sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan sekali lagi Bapak mohon maaf, tolong sampaikan kepada kedua orang tua kamu dari Bapak ya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.